Salam untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita bersyukur atas kesehatan yang sudah diberikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan memuliakan Tuhan kita lewat ibadah kita ini. Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 adalah minggu ke-6 sesudah Nataru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil waktu saat itu dan saat itu kita berdoa. Amin. Jemaat kami jemput bangkit berdiri, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 7 ayat pertama sampai dengan 3. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Silakan kembali dan kita mengangkat pujian kita dari nomor 18 ayat pertama dan kedua. Marilah kita memohon keampunan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan dua mohon keampunan dosa kita bersama-sama mengucapkan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih kami mengaku dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan kerajaan. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasih. Ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani dan berkenan kepada-Mu dalam pengharuman hidup, menghormati dan memuliakan nama Yesus Kristus.
Tuhan kami. Amin. Kita saat ini dan demikianlah firman sebagai tuntunan hidup kita untuk menjalani hari-hari yang sudah Tuhan sediakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kita pada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji kemuliaan Tuhan dari nomor 55 ayat 1 dan ayat 2. Dari Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai ayat ke-6. Doa percaya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diri dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah bersama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Gloria Patri.
Sama seperti orang percaya di muka bumi mengakui iman rasulinya. Saat ini marilah kita bersama-sama mengucapkan kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Coba silakan kembali dan kita akan mendengarkan nats sebagai pendahulu khotbah untuk kita pada saat ini. Epistel dari kita pada saat ini yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu? Apabila kamu mau menyerahkan diri kepada sewa sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini sebagai manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kedosa. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kau petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kemudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab buah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menemukannya, dan yang melaksanakannya dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Perterjemahan untuk kita pada hari ini, kita selama satu minggu baru sampai waktu ini. Selamat datang dan salam beribadah. Gembala Sidang, speaker dan majelis jemaat mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beribadah
Salam kasih persaudaraan. Kami sangat gembira menyambut kedatangan Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti kebaktian kita bersama-sama di gereja pada saat ini. Dan pimpinan jemaat atau gereja berharap kita tetap senantiasa setia memuji dan memuliakan Tuhan kita, bahkan mengucap syukur dalam segala kehidupan kita. Persekutuan atau kegiatan sepekan seperti tabel yang sudah dirapikan oleh kita, bahkan petugas yang akan melayani pada minggu depan 19 Juli dapat kita lihat sesuai dengan nama-nama yang tertera supaya dapat mempersiapkan hidup kita. Laporan keuangan persembahan kebaktian pada minggu ini 2020, persembahan pertama kedua dari jumlah orang sebanyak 100 orang. Ucapan syukur kita dari bersama, kemudian persekutuan yang masuk persekutuan pada sampai dengan 1 minggu ini. Pertama dari Tuhan Israel Pengurus Lumbayak, kemudian ada Selatan menuju dulu, selanjutnya adalah satu pengurus lain dan Gubernur Banjarmasin sesuai dengan bulan dan jumlah yang tertera di tabel. Sari. Bagi jemaat yang datang beribadah di gereja supaya tetap memakai masker dan tetap dengan menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan kemudian selesai beribadah diharapkan tidak perlu berkumpul ya di lokasi gereja, tetapi boleh langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang masih merasa kurang nyaman untuk beribadah bersama-sama di gereja, boleh tetap beribadah di rumah dengan bantuan live stream dari gereja kita. Yang kedua, bagi jemaat yang ketiga, bagi jemaat atau keluarga yang mengadakan kebaktian minggu di rumah, bila ada yang mengadakan atau memberikan persembahan maupun pertemuan atau bentuk yang lainnya, boleh disampaikan kepada ketua sektor atau setiap RS yang ada di wilayah sektor. Selanjutnya, sebagai jemaat tim Kabupaten Sari yang memberikan perpuluhan untuk bulan yang lalu Juli 2020, boleh dilihat pada lembaran buletin di bagian sebelah lembaran yang kita sedang bacakan ini. Minggu depan kita mengadakan persembahan ke depan untuk dana PHB. Kemudian mari kita tetap mengikuti ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Atas kerjasama dari kita semua, kita menyampaikan terima kasih bagi Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Bila mana terdapat kekurangan dalam penulisan pewartaan ini, baik dalam penulisan nama maupun juga pertemuan persembahan, boleh disampaikan kepada pimpinan jemaat atau majelis kepada RS dapat diberi. Itulah warta kita pada hari ini, dan kita akan menyampaikan segala kerinduan gereja kita dengan mengangkat dua syafaat yang akan membawa rezeki berkah, dan kita menyambutnya dengan pujian. Yes.
Terpujilah namamu Bapa di surga, dan termulialah Engkau di atas segala kehidupan kami. Engkau adalah Maha Kuasa Tuhan yang terus merangkul kehidupan kami, sehingga hari demi hari, saat demi saat kami dapat lalui itu oleh karena hanya kemurahan Tuhan saja. Tuhan Bapa yang baik, inilah Tuhan keberadaan kami. Tuhan telah mengumpulkan kami sebagian dari jemaat-Mu di gereja ini dengan bersaksi dalam hidup kami ini Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kuasa Tuhan yang terus bermurah hati untuk kami semuanya, pribadi lepas pribadi, yang terus mengasihi kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, sehingga langkah kami pun kami dapat teruskan, baik dalam aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah kami, di dalam studi kami masing-masing. Dan itulah yang mau kami persembahkan kepada Tuhan, ucapan syukur kami kepada hadirat-Mu yang maha agung itu. Tuhan Bapa di surga, kami telah berjanji buat Tuhan, kami telah memutuskan Tuhan yang menjadi Raja dan menjadi Allah kami dari segala kekuasaan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mengetahui begitu banyak dosa kejahatan yang kami lakukan itu. Pada hari ini Tuhan, kami dapat berlutut di hadirat Tuhan. Ampunkan segala dosa dan perbuatan kami yang melanggar hukum Tuhan, sehingga ibadah kami pada saat ini, penyembahan kami pada saat ini Tuhan, seruan kami, ucapan kami kepada Tuhan sampai di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, sukacita kami sampaikan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dan juga saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan yang tidak dapat bersama dengan kami, yang masih melakukan ibadah di rumah, berkati juga mereka semuanya Bapa yang baik. Dan Engkau yang ada di sana melawat kami satu persatu untuk menyelidiki seluruh hati dan pikiran kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu saja. Tuhan Bapa di surga, kami muliakan Engkau Tuhan yang telah terus melingkupi hidup kami dari segala yang tidak berkenan kepada kehidupan ini Tuhan. Engkau telah menjauhkan segala mara bahaya, cobaan, godaan dari kami, sehingga kami dapat terus bersukacita di dalam kehidupan kami ini. Bahkan khususnya Tuhan, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini, sudah begitu lama Tuhan, kami terus berjaga-jaga, kami terus waspada. Tapi sampai saat ini sepertinya wabah ini belum dapat selesai. Tetapi kami percaya Bapak yang baik, ketika kami terus dapat datang berseru kepada Tuhan, ketika iman percaya kami ada terus bersama dengan Allah, kami yakin bahwa kami akan terjauhkan dari sini semua. Seluruh keluarga kami Tuhan akan terjauhkan dari penyakit yang ada sekarang, sehingga semua hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan seluruhnya itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Ke depan program gereja Tuhan, biar Tuhan yang memberkati semua rencana-rencana pelayanan di gereja ini, khususnya pimpinan jemaat Tuhan, pendeta Kiai Cerai, biar Engkau yang memberi kuasa, memberi hikmat selalu, sehingga dapat melayani gereja ini, dapat menggembalakan seluruh jemaat di gereja ini Tuhan, melalui kebenaran dan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk seluruh gereja Metodis Indonesia ini yang ada di dua wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, dan seluruh para jajarannya, pimpinan wilayah 1, wilayah 2 Tuhan. Bishop Christine Sot Silurat, Bishop Sabam Tumbatobi,
Kami serahkan di dalam tangan Tuhan semuanya. Biar Engkau yang memberi kekuatan, sehingga di tengah memerdekakan seluruh Tuhan insan manusia ini, mereka akan berani, mereka akan berkuasa, dan untuk memberikan solusi di tengah-tengah pandemi sekarang ini, Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu. Biarlah mereka mendapat kuasa dari Tuhan, dan seluruhnya para hamba-hamba Tuhan di jajaran kantor pusat, di jajaran lembaga pendidikannya, di jajaran lembaga-lembaga yang lain yang ditempatkan di gereja di kota maupun di desa. Tuhan Bapa di surga, kiranya kuasa-Mu yang membantu mereka semua dari tingkat kelemahannya setiap waktu, sehingga kekuatan percaya diri Bapa yang baik mereka akan pertaruhkan itu demi nama dan kebesaran Allah kami. Terpuji Engkau Bapa yang baik, berkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan dengan situasi apapun setiap waktu, dengan penderitaan apapun Bapa. Biarlah Engkau yang terus menguatkan kami, memberi kekayaan buat kami dalam kemiskinan kami, sehingga hidup kami, napas kami ini Tuhan terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, negara kami Republik Indonesia ini, biarlah Tuhan yang merangkai satu persatu dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa. Kiranya Tuhan juga yang berdaulat buat mereka semuanya, sehingga di tengah-tengah keberadaan kami sekarang ini pun Tuhan, pemerintah kami semuanya dapat terus mengandalkan Tuhan untuk menguasai keadaan ini, untuk menguasai situasi dunia kami. Hanya bertobat, hanya berfokus dengan kuasa Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang berkata-kata untuk kami melalui hikmat dari hamba-Mu ini, dan biarlah hati dan pikiran kami selalu menerima kebenaran Tuhan untuk menjadi kehidupan yang baru buat kami dan menjadi solusi buat segala persoalan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa yang baik, banyak hal yang mau kami mintakan kepada Tuhan melalui seluruh pribadi jemaat, tetapi kami tahu Tuhan lebih tahu dari kami semuanya. Oleh karena itu kami serahkan seluruhnya satu persatu Tuhan, jemaat dan juga saudara kami yang bersama-sama dengan kami setiap waktu menyembah Tuhan di gereja ini. Kiranya Engkau yang menguasai kami semuanya. Terpuji Engkau Allah kami yang di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Kita akan mengumpulkan bersama kita kepada petugas dan sudah disediakan. Firman Tuhan untuk kita dapat membaca bersama kita saat ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 kita hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan senang hati atau karena maksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan mengalami kelebihan di dalam berbagai kebaikan. Amin.
Semangat yang Tuhan. Kita menyanyikan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan saat ini sebagai hidangan makanan rohani kita, dan kita menyambutnya dengan bernyanyi dari nomor 103 ayat 1 dan 2. Bapa di surga, hadirlah Engkau di dalam ibadah kami, di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kuduskan dan sucikanlah hati dan pikiran kami. Engkau tahirkanlah rumah-Mu yang kudus dan bahkan hidup kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus. Kami yang ada di dalam rumah-Mu, kami boleh dipenuhi dengan anugerah dan kasih Tuhan, sehingga kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Salam. Firman Tuhan, kita buka Alkitab kita
dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, saya membaca untuk kita semua di dalam Yesus Kristus. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah dia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini yaitu Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Kepada Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, seorang pemain akrobat berkata kepada penontonnya, dia katakan dan dia sediakan tali untuk menyeberang satu tali saja. Dia katakan, apakah kamu percaya aku menyeberang dengan satu tali dengan tutup mata? Para peserta katakan, kami percaya bahwa saudara bisa. Lalu pemain akrobat ini berkata, pasti juga saya bisa. Lalu kemudian setelah dia melewatinya, dia kembali berkata, apakah kamu juga
percaya kalau di antara kamu seorang bersama dengan aku melewati kali ini dan di atas punggungku dengan mata tertutup, apa dikatakan? Peserta bukan lagi berkata percaya, tapi mereka terdiam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kisah ini menunjukkan bahwa iman dan sekedar percaya itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin kita bisa percaya kepada perkataan tukang obat yang menawarkan bahwa rambut kita bisa lebat karena obat itu. Tapi belum tentu kita mau mencobanya, kan? Oleh karena itu dikatakan, beragama dan beriman itu ada, memiliki perbedaan. Perjalanan hidup kita beragama tidak sama dengan perjalanan iman kita. Karena kita beragama sesuai dengan apa yang dituliskan di mana? Di KTP. Udah beragama lah itu agama apa? Agama Kristen di KTP. Kemudian dengan ibadah kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, berbeda. Beriman itu berarti mempercayakan diri dalam penyerahan diri pada sesuatu. Namun dalam Kristen bahwa kita senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Dia memiliki iman yang teguh, menyerahkan sepenuhnya dengan tanpa ragu-ragu kepada Tuhan. Itulah iman Abraham. Kita lihat kembali di sini iman Abraham diuji, iman yang penuh taat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertama kita melihat bagaimana iman Abraham itu diuji, sampai kita melihat Allah yang akan menyediakan. Pertama, taat tanpa perhitungan. Abraham tidak perhitungan. Dia benar-benar taat. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, dia melakukan tanpa perhitungan kerugian ataupun keuntungannya. Dia melakukannya dengan iman. Dia tidak pikir, wah, udah lama tunggu anakku, kok diminta lagi dipersembahkan. Tidak ada perhitungan itu. Dia benar taat tanpa ada perhitungan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Oleh karena itu dikatakan iman itu bukanlah dilakukan sambil menghitung dengan kalkulator atau pengukur, melainkan dilakukan dengan suatu ketaatan. Karena itulah yang paling besar di dalam kehidupan iman kita, yaitu adalah ketaatan. Artinya jangan di saat kita taat, jangan pernah ada perhitungan untuk berbakti kepada Allah. Di saat kita taat, jangan pernah kita memikirkan diri sendiri, tetapi bahwa kita adalah memikirkan pekerjaan Allah. Jadi tidak ada untung rugi yang dihitung oleh Abraham pada saat itu. Dia benar-benar taat. Tidak ada perhitungan sama sekali. Sering kita perhitungan di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita memberi kepada Tuhan. Jangan kita bohongi diri kita. Kita jujur, sering kita perhitungan. Untuk memberi kepada Tuhan juga perhitungan. Kenapa? Karena dikatakan ketidaktaatan kita. Coba kalau pada saat itu Abraham memiliki satu perhitungan, wah, sudah aku lama menunggu kisah ini, kalau diminta lagi untuk dipersembahkan. Dia tidak memikirkan itu. Tetapi dia dengan tulus pergilah ke gunung dan persembahkanlah anak Ishak itu. Aku tahu kau mengasihinya, menyayangi. Tetapi pada akhirnya dikatakan bahwa Tuhan menyediakan. Abraham, jangan kau ganggu. Aku telah menyediakan domba sebagai pengganti. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di saat kita tidak berhitungan kepada Tuhan, di saat itu juga Tuhan senantiasa menyediakan dan tidak pernah berhitungan di dalam kehidupan kita.
Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak pernah memperhitungkan apa yang harus kita beri pada Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan pada kita, tapi dituntut kita untuk taat. Jadi kita lihat Allah lebih memuji Abraham sebelum dia memberkati Abraham. Allah lebih memuji Abraham sebelum Tuhan memberkati dia, sebelum Allah memberkati dia. Kita lihat, kita mungkin tidak mampu seperti itu, harus berkati dulu. Tapi ini tidak. Dia benar-benar dipuji sebelum Tuhan memberkati dia. Allah memuji kesetiaan kita sebelum Allah memberikan kuasa dan juga memberkati. Yang kedua dikatakan, kita lihat tadi taat tanpa perhitungan, itulah iman Abraham. Yang kedua, taat tanpa alasan. Dia taat tidak ada alasan. Apabila Abraham menghitung alasannya, dia memikirkan banyak alasan. Kita pun punya banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk tidak memberi kepada Tuhan. Banyak kali alasannya. Yang kesinilah, yang kesinilah, yang kesini. Sampai kiamat dunia tidak akan bisa kita memberi kalau sudah banyak alasan. Sampai kiamat dunia tidak akan bisa kita ke gereja kalau sudah banyak alasan. Jadi tidak ada alasan untuk Tuhan. Tidak ada alasan. Jadi itu yang dilakukan oleh Abraham, taat tanpa alasan. Apabila Abraham menghitung alasannya, dia memiliki banyak alasan segala macam. Kau udah janjikan kau sudah jam mempersembahkan itu bagaimana? Banyak kali alasan. Tetapi Abraham menaati Allah tanpa penolakan satu kata pun untuk tidak taat. Ada banyak alasan, namun untuk taat tidak ada alasan. Banyak alasan untuk yang lain, tapi untuk taat katanya tidak ada alasan. Kita harus taat kepada Allah karena Dialah Allah kita, dikatakan. Ketaatan lebih baik daripada kurban sembelihanmu. Korban apapun yang dipersembahkan, kata Tuhan, tanpa taat pada firman Allah itu akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Benar-benar khotbah pada keempat minggu ini tentang Abraham ini benar kita lihat bagaimana iman Abraham itu. Apakah dia taat? Kemudian yang ketiga dikatakan taat tanpa keluhan. Tadi taat tanpa perhitungan, taat tanpa alasan, taat tanpa keluhan. Banyak kali keluhan kita kan. Apa keluhan kita? Yang sakit lah lututnya, yang sakit lah kepalanya, yang sakit lah semua sakit ditambah-tambahin. Nah, kalau kita mengeluh kan gitu. Sedikit pun batuk kita udah mengeluh kita. Banyak kali keluhan. Tetapi Abraham tidak. Abraham tidak mengeluh sekata-kata pun ketika dia pergi ke Gunung Moria dengan membawa anaknya. Kita bayangkan, dibawa anaknya dan disuruh anaknya membawa kayu. Padahal itu adalah untuk korban persembahan kayu untuk mempersembahkan dia. Dia bawa pisau, tak ada sedikit dia mengeluh. Udah harus dia bawa anaknya mempersembahkan ke Gunung Moria yang begitu tinggi, sudah harus dia jalani lagi, tapi harus dia persembahkan lagi. Kok jauh kali harus dipersembahkan anak ini? Tidak ada keluhan. Bapak, Ibu dan Saudara, memang itulah kehidupan kita kan gitu ya. Sebagai orang percaya, belajar kita dari Abraham. Kadang-kala banyak keluhan kita nggak bisa kita tahan. Kadang-kala banyak alasan kita membuat kita tidak tahan. Kadang-kala banyak perhitungan kita sehingga kita tidak bisa tahan. Kita sebagai mahasiswa juga seperti itu kadang-kala banyak alasan, banyak keluhan, yang ini yang itu, tidak datang ini, tidak jadi nggak malas belajar, kurang setoran dari kampung, banyak kali. Jadi perlu kita belajar supaya benar-benar kita dihidupkan kembali. Iman kita itu semakin dihidupkan,
sehingga dikatakan dia taat tanpa kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa Abraham tidak mengeluh sepatah kata pun ketika dia pergi diutus ke Gunung Moria selama 3 hari. Abraham begitu hebat, bukan karena dia memiliki suatu gelar, tetapi kita melihat kehebatannya, ketaatannya. Itu yang kita lihat. Apa yang kita lihat di dalam kehidupan Yusuf yang tidak pernah mengeluh, itu juga kita lihat di dalam kehidupan Abraham pada saat itu, yang menuntun dia, menguatkan dia, meneguhkan dia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu dikatakan hidup Kristen itu adalah hidup yang bertumbuh dan bertumbuh. Itulah kehidupan Abraham. Makin kita tua, makin kita diminta Allah bertumbuh di dalam iman, harapan dan kasih kita. Melalui apa dikatakan itu terjadi? Hanya melalui ujian hidup seringkali. Hanya saja dalam ujian itu dikatakan kita bisa percaya bahwa ujian diizinkan Allah ada dalam hidup kita supaya kita jadi kuat, berbeda dengan ujian dari iblis. Ujian dari iblis apa? Menghancurkan hidup, menghancurkan hidup kita. Iblis itu memakai kita untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau ujian dari Allah menguatkan, meneguhkan kita. Jadi itulah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tindakan kasih karena iman yang bertumbuh itu dipuji Allah. Tindakan kasih karena iman yang bertumbuh itu dipuji Allah. Itulah dihidupi Abraham. Allah memakai peristiwa yang dialami Abraham ini menunjukkan bahwa beriman itu adalah sebuah proses. Benar-benar kan? Abraham memiliki proses dia. Betul-betul diproses imannya itu. Tetapi pada akhirnya dikatakan dia memiliki berkat itu. Sebelum dia memiliki berkat itu, dia menghadapi banyak masalah. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, Allah menyediakan. Tuhan menyediakan semua bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahwa artinya firman ini mau mengarahkan kita, mengajarkan kita bahwa pemeliharaan Allah itu bagi orang yang percaya selalu berada dan selalu senantiasa dituntun. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur kehadiran Tuhan atas segala berkat anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Benar-benar Tuhan kami diarahkan kepada iman Abraham. Setelah berbagai kehidupan yang dia alami, Engkau juga memberikan ujian yang sangat begitu berat sebelum Engkau memberkati dia. Tetapi di dalam ujian itu, dia taat tanpa perhitungan. Dia taat tanpa alasan. Dan dia taat tanpa keluhan. Sering kami Tuhan datang kepadamu dengan perhitungan. Sering kami mau datang percaya kepadamu dengan berbagai banyak alasan. Sehingga kami tidak mencapainya. Dan sering kami juga datang kepadamu banyak keluhan dalam kehidupan kami, membuat kami tidak dapat. Tapi saat ini firman kebenaran itu menguatkan dan meneguhkan kami, supaya kami dapat melihat kehidupan dan iman Abraham yang tanpa perhitungan, yang tanpa alasan, yang tanpa keluhan boleh datang ke hadapan Tuhan. Sehingga di saat dia menyerahkan hidupnya dan di saat imannya bersandar kepadamu, Engkau telah menyediakan semua. Apa yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan dan penyerahan anaknya Isa kepadamu, demikian juga Engkau menyediakan yang terbaik di dalam kehidupannya. Inilah doa kami
Inilah permohonan kami. Di saat kami percaya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di saat itu juga Engkau datang memberkati kami. Dengarkan doa kami. Berkati seluruh Bapak Ibu kami, anak-anak kami, dalam pendidikan mereka, perkuliahan mereka juga. Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup mereka. Bahkan dalam hidup keluarga kami, Engkau juga menyediakan yang terbaik. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, Tuhan kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita bernyanyi kembali dari nyanyian nomor 35 ayat 1 dan 2. Pulanglah dengan damai sejahtera bersama Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati melindungi engkau. Tuhan menyinari dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera saat ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Sebelum minggu depan tetap kita masuk jam 10 gelombang kedua. Gelombang pertama tadi sudah masuk dengan 9, ada hampir 58 orang. Jadi cocok kita bagi 2, kalau terlalu banyak lagi kita akan bagi 3. Terima kasih, Tuhan berkati.